Baik, untuk materi list saya new ini dulu ya, new Python. Oke, saya kasih nama di sini materi 3 tentang list. Baik, jadi materi list ini itu sama dengan bagian dari tuple ya. Bagi tuple yang kemarin, yaitu tentang video yang kita bahas tentang tuple ya, yaitu tentang data satu variabel yang mempunyai diisi beberapa data ya. Jadi kayak dataset itu kan dia memiliki banyak data ya. Jadi kalau analisis data itu kan nggak cuma satu datanya bisa banyak, dan penyimpanannya juga bisa lebih dari satu gitu deh. Nah, tandanya untuk list ya, tandanya untuk list kalau tuple kemarin kan, kemarin seperti ini ya, pakai kurung buka kurung tutup ya, kurung buka kurung tutup. Tapi kalau list dia kurung siku ya, kurung siku. Nah, bedanya apa ya? Bedanya kurung buka kurung tutup ya. Kurung buka kurung tutup itu punyanya tuple, kalau yang ini list kurung siku. Nah, nanti kita akan bahas saja beberapa yang bisa kita masukkan. Jadi untuk lebih memudahkan modifikasi itu biasanya menggunakan list ya, sedangkan tuple itu datanya tidak bisa diganti, dihapus ya, kecuali dia bisa digabungkan aja. Tapi kalau list datanya bisa diedit di dalamnya gitu deh. Oke, ya yang paling populer memang menggunakan list. Oke, list pertama kalau kita tulis list A sama dengan kurung siku, ini artinya listnya kosong, tapi nanti bisa diinput ya, bisa diinput. Tapi kalau kita buat dataset tanpa menggunakan kurung siku, nanti inputnya dapatnya cuma satu aja. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan seperti ini, itu artinya A bisa diinput beberapa kali. Oke, contohnya gini ya, contohnya nama gitu ya. Nah, nama, itu sama dengan kemudian kurung siku. Di dalamnya ada apa ya? Nama, Adi, kemudian Budi, kemudian satu lagi umpamanya adalah Cici ya. Nah, ini artinya satu variabel yaitu bertipe data list bisa memiliki banyak nilai ya. Nilainya adalah ini bentuknya adalah string. Oke, ini bentuknya string. Nah, kemudian di variabel itu juga bisa berbentuk huruf seperti di tuple kemarin. Umpamanya di sini ada nilai, kurung buka, kurung siku, kita isi nilai juga bisa 80, 78, 66 dan seterusnya. Nah, ini artinya berbentuk nilai angka ya, berbentuk angka. Jadi kalau tanda kutip itu string, kalau angka berarti yang warnanya hijau itu angka. Nah, di list itu berbeda dengan pemrograman yang lain ya. List itu dia bisa berisi campuran. Biasanya kalau di program yang lain itu nggak bisa berisi campuran ya, berisi campuran umpamanya adalah status. Oke, status. Nah, si campuran itu maksudnya apa? Ini umpamanya di sini pertama adalah angka ya, seperti ini, koma, kemudian ini atas nama Budi ya, dot, kemudian kita isi status dia true ya, true, variabel tipe data boolean. Nah, ini artinya dia terdiri dari apa,
tiga jenis tipe data. Tipe data yang berbentuk angka, tipe data berbentuk string atau kumpulan dari karakter, kemudian yang terakhir tipe data berbentuk boolean. Boolean itu apa? True sama false. Ya, betul atau salah gitu ya, true atau false. Nah, ini ada di Python. Kalau di pemrograman lain itu tipe data biasanya cuma satu aja. Cuma yang seperti ini aja bisanya, biasanya di pemrograman yang lain. Ya, di Python dia ada fasilitas seperti itu. Nah, pemanggilannya sama dengan jenis tuple kemarin sama. Ya, pemanggilannya. Jadi cukup pakai print, kemudian dalam kurung ya. Saya tulis di sini nama, komanya di sampingnya. Nama, kemudian saya tulis ini, saya tulis ini ya, sama dengan, kemudian saya tulis di sini nama. Nah, ini kalau kita run ya dia muncul ya, Adi Budi Cina, nama sama dengan nama, gitu aja, sama sih. Yang lain juga sama sih. Ya, print dalam kurung saya tulis di sini nilai sama dengan, kemudian koma nilai, kemudian print dalam kurung status ya sama dengan, kemudian koma status. Oke, kalau kita klik run ya muncul semua gitu data-datanya. Ya, kita panggil status, dia langsung muncul, tiga-tiganya muncul nilainya gitu. Nah, ini namanya model list ya. Terus list kalau kita pemanggilan satu-satu bisa juga sama, pemanggilan satu-satu. Pemanggilan satu-satu itu seperti apa ya? Pemanggilan satu-satu itu seperti kalau kita ini, print dalam kurung data nomor indeks nomor 0 ya. Kemudian kita klik koma, saya mau memanggil yang nama ya. Oke, nama indeks nomor 0 ya, dikasih pakai kurung siku. Nah, pakai kurung siku. Jadi kalau kita klik run ya muncul 0 sama dengan Adi. Oke, gitu ya. Oke, terus yang lain juga sama ya. Umpamanya kita acak aja ya. Saya ambil yang umpamanya nilai ya. Oke, nilai, kemudian nilai nomor 2 ya. Ini nilai nomor 2 berapa ya? Nilai nomor 2 adalah 0126 66 ya. Ya, nilai 266. Oke. Nah, status juga sama sih. Jadi ini adalah kalau per item berarti dikasih dia berapa nomor indeksnya. Nomor indeksnya berapa gitu ya. Oke. Nomor indeks juga bisa dari belakang, kemudian bisa juga nomor indeks dari awal sampai akhir ditentukan juga bisa. Nah, oke, umpamanya dari belakang, dari belakang saya klik print di sini. Saya mau ambil cici ya, cici gitu kan. Oke, saya ambil cici. Di sini saya tulis nama sama dengan, kemudian saya ambil nama, sampai seandainya datanya ada banyak ya, kita ambil nomor 1 dari belakang ya, nomor 1 dari belakang ya, ketemu dia cici. Oke. Ya, ini nama ya. Nama itu dia ngikut yang ada di sini. Apa yang sudah di run itu bisa dieksekusi lagi ya, nggak perlu kita ulang-ulang lagi ya. Oke, itu nomor 1 ya. Nomor 2 nya juga sama ya. Kalau ini kita ganti nomor 2 berarti keluarnya adalah Budi. -1 berarti Cici, -2 berarti Budi. Kalau dari belakang. Oke, kalau dari belakang dari nomor 0 ya. Oke. Nah, pemanggilannya seperti itu dia.
Kemudian kalau kita memanggil berdasarkan apa? Berdasarkan urutan, ya, berdasarkan urutan. Contohnya adalah, ya, berdasarkan urutan. Contohnya saya mau memanggil Adi sama Budi. Ya, Adi sama Budi itu berarti kita kalau ambil dua aja itu kayak mana caranya gitu ya? Ya, dua saja berarti kita pakai ini yang materi yang sebelumnya 0 titik batas terakhirnya adalah 0 1 2, berarti sebelum 2 ya. Ya, 0 1 keluarnya adalah Adi sama Budi. 2 itu adalah batas akhir, 0 itu mulai dari awal. Ya, sebelum 2 berarti 0 1 Adi Budi. Oke, seperti itu ya. Kalau saya tulis di sini angka 1, oke, kalau di sini saya tulis angka 1 berarti dia dimulai dari 1, indeks nomor 1. Indeks 1 itu Budi. Terakhirnya ya Budi juga. Ya, 1 2 berarti Budi juga. Ini tekniknya sama dengan mengambil karakter di dalam string yang kemarin. Ya, mengambil karakter di dalam string. Kalau ini kita mau ngambil data di dalam suatu variabel data. Ya, mengambil data dalam suatu variabel data. Kalau kemarin adalah per karakter dalam string, kalau ini per datanya. Oke, ini per datanya. Nilai juga sama, dia tidak harus berbentuk string. Nilai bisa juga diambil ya. Oke, nilai bisa juga diambil ya, seperti ini ya, nomor 2 gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu dia. Oke, terus kemudian, nah, di dalam list, bagusnya di dalam list itu adalah kita bisa memodifikasi ya. Kita bisa memodifikasi seperti kita mau mengganti sebuah nilai dalam list. Oke, mengganti sebuah nilai dalam list. Oke, kita coba cek satu pertama ya. Nah, baik, pertama saya coba cek dulu nilai ini ya, print, kemudian saya ambil satu, umpamanya nilai ya. Oke, ini ada nilai sama dengan, kemudian saya print nilai. Oke, kalau saya klik run, munculnya kan nilai seperti ini ya. Kita print nilai. Nah, bagaimana caranya kita ganti? Caranya kita ganti ini lebih simple. Kita cukup tuliskan nilai, kemudian saya mau mengganti 66. 66 itu adalah indeks nomor 012. Ya, 012 berarti nomor 2. Oke, kemudian kita kasih sama dengan, kita ganti 66 diganti dengan 70. Oke, 66 diganti dengan 70. Nah, kemudian setelah itu saya coba panggil lagi ya. Oke, saya panggil lagi, ini saya copy paste saja. Saya panggil lagi, ini sudah berubah ya kan? Ya, ini sudah berubah. Ini kita klik run. Ya, nilai yang pertama ini saya kasih nilai 1 aja. Ini nilai nomor 2. Saya klik run lagi. Lihat perbedaannya di sini ya. Perbedaannya adalah nilai pertama itu adalah, oh ini sudah saya run 2 kali, jadi keluar 70 lagi. Oke, saya start. Ini dulu aja. Kasih ini deh. Oke, saya klik run lagi ya. Nah, oh nilainya sudah ganti 70 ya udah. Ya, saya ganti lagi aja. Nah, tadi 70, sekarang saya ganti di sini 95. Oke, nilai 1 itu aslinya adalah
70 tadi ya. Kemudian saya klik kanan, nilai 1 itu nilainya 80, 78, 70. Kemudian saya ganti yang 70 nya diganti dengan 9, maka dia akan berubah menjadi 95. Ya mudah ya guys, merubahnya cuma seperti itu aja kalau list. Makanya untuk list ini sering digunakan kalau dengan model data-data yang seperti array gitu ya. Oke, nah isinya cuma seperti itu ya, untuk mengganti lebih mudah sih ya. Oke, ini setelah ditambahkan, setelah dirubah kayak gitu jadinya. Nah kemudian kita bisa juga mengganti tidak cuma satu-satu ya. Oke, mengganti tidak cuma satu-satu, kita bisa juga mengganti dengan langsung 2 kali juga bisa ya, atau 3 kali juga bisa. Jadi oke, jadi nilai pertama kita dapat 95 ya, 80, 78, 95. Kemudian yang kedua saya ganti lagi menjadi 100 ya, kemudian saya ganti lagi langsung lagi ya. Yang nomor 0 ini saya ganti juga. Oke, yang nomor 0 ini kita ganti juga dengan berapa ya, 30 gitu ya. Oke, 30 sama 100 ya, 0 nya 30. Oke, kita coba klik run ya. Nah kita lihat data pertama adalah 80, 78, 95. Kemudian ini langsung kita ganti 2 nilai ya, dari 0 nilai yang indeks nomor 0 diganti 30, kemudian sama indeks nomor 2 diganti dengan 100. Oke, jadi per item itu per item itu bisa kita ganti di list, memodifikasi nilai suatu dataset. Ini ya, kita memodifikasi nilai suatu dataset. Nah nilai bisa pergantian itu bisa juga langsung banyak juga boleh ya, langsung banyak juga boleh. Contohnya gimana langsung banyak? Langsung banyak itu maksudnya saya langsung menentukan posisi dari yang saya ganti adalah ya, yang saya ganti adalah dari sebentar ya, jangan nilai terus lah, saya ganti yang lain ganti ya, tentang nama sih sekarang ya. Oke, ini saya tulis lagi ya, print dalam kurung, ini tentang nama ya. Ya, kemudian nama. Oke, kita mempunyai nilai seperti ini ya, Adi, Budi, sama Cici ya. Ternyata nama Budi sama Cici itu salah di situ ya. Ya, salah ya. Jadi kita bisa ganti seperti ini ya, Budi sama Cici. Oke, Budi itu nomor indeksnya adalah 1 ya, kemudian 1 sampai sebelum 3 berarti 2 ya, atau 1 sampai terakhir ya, 1 sampai terakhir. Langsung kita isi siapa ya, ini ada Budi Santoso ya kan. Kemudian langsung kita kasih nilai, ini Cici Wati ya. Oke, kemudian kita print lagi. Oke, print yang sama sekali ya, kita print nama setelah diedit ya, nama setelah diedit. Jadi kalau nama setelah kita edit ya, jadi untuk yang Budi itu langsung diganti dengan Budi Santoso, kemudian selanjutnya ngikutin Cici Wati akan ngikutin. Nah jadi kita bisa mengganti tidak cuma satu-satu, tapi bisa mengganti langsung 2, langsung 3, atau langsung berapa, itu bisa ya, tergantung settingan dari yang kita tuju di sini, nomor indeks yang kita tuju. Oke, jadi seperti itu deh, kita bisa mengganti beberapa data ya. Nah bagaimana caranya kita menambah?
Oke, untuk menambah data itu di list itu ada perintah namanya append. Ya, namanya append. Nah, contoh. Oke, sekarang kita cek lagi ya. Ini print nama ya. Oke, kita klik run. Oh, sorry. P-nya ketinggalan satu. Print. R-nya juga. Ya, kita klik run lagi. Nah, kita mempunyai 3 nama. Ya, kita mempunyai 3 nama. Kemudian dari nilai nama ini kita bisa tambahkan dengan cara nama, kemudian kita kasih perintah append. Perintah append. Perintah append berarti perintah untuk menambahkan, ya kan? Nah, siapa yang mau ditambahkan ya? Kemudian kita kasih append, tambahkan siapa ya? Tambahkan, kita kasih Adi, Budi, Cici, kemudian Darmawan. Nah, oke. Tambahkan satu, kemudian kita cek lagi, kemudian kita pastikan nama setelah update. Oke, setelah update ya, kita klik run lagi. Nah, oke, kita lihat perubahannya. Nama sebelumnya ini, kemudian setelah update ternyata ada tambah lagi Darmawan 1. Oke, karena apa? Karena kita klik tambahkan append di sini. Ya, kenapa di situ bisa tambah? Karena kita tambahkan append, perintah append. Nama itu adalah variabelnya, kemudian kita append tambah Darmawan, gitu dia, append. Nah, setelah append itu kita bisa juga kalau di append itu posisinya akan menambahkan di terakhir. Ya, dia akan menambahkan di akhir. Nah, permasalahannya bagaimana kalau kita tambahkannya di posisi di tengah-tengah gitu ya, di sini atau di sini ya. Oke, kalau di posisi tengah-tengah itu perintahnya di list itu adalah menggunakan insert. Oke, perintahnya menggunakan insert. Ya, contoh kita cek dulu di sini. Oke, kita klik run. Oke, ini ada nama seperti ini. Kemudian sekarang saya akan coba menginsert. Ya, insert. Apa yang mau diinsertkan ya? Ya, insert. Contoh ini ada nama, kemudian insert. Oke, dalam kurung. Ya, dalam kurung insertnya nomor berapa ya? Oke, insertnya nomor 1 ya. Saya tulis nomor 1 aja. Ya, ini urutan indeks nomor 1. Kemudian saya masukkan ini ada Agung gitu ya. Kita masukkan insert. Kemudian saya pastikan lagi di sini nama ya. Setelah disisipkan. Oke, setelah disisipkan. Jadi kalau kita klik run, lihat siapa yang disisipkan adalah Agung di posisi nomor 1. 1 itu apa maksudnya? Adalah indeks nomor 1. Ya, kalau nomor 0 nanti di posisi pertama. Tapi kalau 1 di posisi indeks nomor 1 nanti dipakai adalah indeks nomor 1. Oke, jadi perintahnya adalah insert. Kita memasukkan data di posisi nomor berapa indeksnya. Tidak harus nomor 1 ya. Nanti bisa di 2, 3, 4, 5 itu bisa ngikutin juga gitu deh. Nah, kemudian di list itu ada juga kode perintah namanya pop. Ya, pop atau digunakan untuk menghapus. Ya, hapus nama titik pop, print yang dihapus. Oke, kita coba. Yang dihapus itu kalau perintah pop itu adalah yang dihapus adalah yang terakhir. Oke, saya coba masukkan di sini, kemudian saya pastikan, kita klik run. Hasilnya ini kan ada data seperti ini: Adi, Agung, Budi Santoso, Ciciwati, dan Wawan, dan itu ya. Kemudian kita akan hapus. Oke, kita akan hapus dari nama
kemudian perintahnya POP kurung buka kurung tutup. Ya, cuma gitu aja. Nah, kemudian kita cek list lagi. Setelah dihapus, oke, kita cek lagi, klik run. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Perbedaannya apa di sini? Jadi perbedaannya adalah nah, pertama ini data pertama ya, Adi Agung Budi Santoso Sisyiwati Darmawan. Setelah nama titik Bob itu, maka indeks yang terakhir itu akan dihapus. Yang dihapus adalah Darmawan. Oke, Darmawannya hilang di sini. Oke, Darmawannya hilang. Jadi perintah POP atau POP ini adalah perintah untuk menghapus indeks yang terakhir. Oke, gitu deh, indeks yang terakhir. Nah, selain dari POP itu kita bisa juga menggunakan remove. Ya, perintah remove. Perintah remove itu langsung spesifik yang dituju. Ya, perintah remove itu berarti spesifik yang dituju. Tapi kalau pop itu berarti last index, gitu ya. Oke, kita coba cek lagi. Klik print, kemudian saya pastekan di sini ya. Kita cek ini nama terakhir, kondisi terakhir. Ya, kondisi terakhir kita mempunyai 4 nama, gitu ya. Nah, dari 4 nama mana yang mau kita hapus ya? Ya, contoh saya mau menghapus ini ya, Agung, gitu ya. Ya, oke, kita menghapus Agung. Nah, perintahnya adalah kita klik remove ya. Remove. Kita hapus pakai remove, kita tulis dulu nama variabelnya. Kemudian kita tuliskan remove. Kemudian apa yang dihapus di situ ya? Langsung kita ketikkan spesifiknya apa? Ini Agung, gitu ya. Spesifik Agung. Oke, nah terus kita cek lagi, Agungnya itu sudah hilang atau enggak. Oke, kita cek di sini nama setelah dihapus. Oke, klik nama ya, klik run. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Jadi ini data awal Adi Agung Budi Santoso Sisyiwati berdasarkan print yang di atas di sini, data awal. Kemudian setelah kita kasih perintah remove, oke ya, setelah kita perintah remove, kita panggil lagi nama variabel ya, maka Agungnya sudah nggak ada lagi. Ya, lihat di paling bawah ya. Kita panggil variabel yang sama, itu tinggal Adi Budi Santoso sama Sisyiwati. Oke, kayak gitu deh. Nah, itu perintah remove ya. Remove biasa digunakan satu-satu sih, langsung spesifik data apa yang mau dihapus gitu ya. Nah, kalau kita ingin menghapus secara lebih dari satu, ya lebih dari satu. Kalau pop itu berarti menghapus indeks yang terakhir. Kalau remove itu spesifik datanya. Nah, kalau kita ingin menghapus dari data secara lebih dari satu, kita pilih gitu deh. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Oke, di sini ya. Data terakhir yaitu variabel itu mempunyai 3 nilai. Ya, Adi Budi Santoso. Nah, sekarang kita mau menghapus. Oke, tapi saya menghapusnya tidak satu-satu ya. Saya mau menghapus langsung dua nama di situ ya. Oke, menghapus 2 nama. Perintahnya adalah menggunakan perintah del. Oke, perintah del. Sorry, bisa lebih dari 2 nama, bisa satu-satu juga bisa. Saya coba satu-satu dulu ya. Tapi langsung pilih nomor indeksnya. Oke, indeksnya. Jadi kalau pop terakhir, remove spesifik langsung nilainya. Kemudian kalau del itu kita bisa pilih nomor urut ya, 0, 1, 2, yang ke 0 aja. Oke, yang ke 0 ya.
Oke, yang klik yang ke 0, kemudian ini saya copy ya. Nah, print setelah dihapus, oke, kita klik run, ID-nya hilang ya kan? Ya, ID-nya hilang. Oke, tapi dalam hal ini saya ingin menghapusnya tidak cuma satu indeks ya, berarti kita bisa menggunakan pilihan beberapa indeks. Bisa pilih indeks yang di tengah, bisa indeks dari depan ke indeks nomor berapa, atau dari belakang, itu bisa. Oke, jadi kita bisa atur kondisi nilainya seperti kita mengatur proses pemilihan di Python ya. Oke, nah oke, saya coba ini dulu ya, kita klik run dulu ya. Nah, klik run, isinya cuma datanya 2 ya. Ya, datanya 2. Kalau kita mau tambah berarti pakai append ya. Oke, kalau mau tambah berarti pakai apa tadi? Pakai app. Karena datanya cuma 2 aja ya kan. Saya coba mau menghapus 2 lah ya. Oke. Nah, perintah append yang seperti tadi ya, kita cuma langsung tuliskan apa yang mau di append gitu ya. Oke, jadi tulis di sini append, dalam kurung saya mau tuliskan saya tambah lagi, maksudnya saya tambah lagi dengan k koko ya. Ya, oke, kemudian udah ya, oke, kita tambah kuku ya. Oke, terus saya tambahkan lagi biar banyak ya. Johnny ya, klik run lagi ya. Oke, ini saya hapus ya. Oke, ini saya klik run lagi, ini sudah nambah ya. Budi Santoso, Ciciwati, Koko, sama Joni ya guys. Setelah saya append tadi ya. Nah, perintah menghapus sekarang. Nah, perintah menghapus, saya mau menghapus dari posisi Ciciwati sama Koko, mau saya hapus nih. Ya, mau saya hapus. Nah, kita perintahnya menggunakan perintah del. Ya, kemudian kita lihat nomor urutnya. Ciciwati itu nomornya adalah 1. Oke ya. Perintahnya adalah 1, kemudian Koko nomor 2, berarti sebelum nomor 3 ya. Kita sebelum nomor 3. Saya hapus del nama 1 sampai sebelum 3. 0, 1, 2, 3 sebelum Joni. Jadi sisanya tinggal Budi Santoso sama Joni ya. Oke. Saya kopikan ini aja, kemudian saya pastekan. Oke. Nama setelah dihapus, nah, klik run. Lihat perbedaannya adalah Budi Santoso, Ciciwati, Koko, Joni, kemudian tinggal Budi Santoso sama Joni aja. Ya, itu kalau kita memilih ya. Nah, pengaturannya adalah di sini. Penting kita untuk memilih nomor urut indeks. Jadi kita harus paham urutan-urutan indeksnya. Kalau indeksnya ini kita kurang paham, nanti kalau kita praktekkan dengan data real, kadang jadi ada yang salah kehapus ya, salah solusi tempat. Nah, ya. Baik, jadi ini adalah materi tentang list ya, sedikit aja materi tentang list, yaitu tentang proses menghapus dengan berdasarkan indeks, yaitu dengan del. Oke, ini dengan del. Kemudian remove itu menghapus untuk spesifik datanya. Kemudian perintah POP itu adalah menghapus indeks terakhir. Kemudian insert itu adalah kita memasukkan data berdasarkan indeks pilihan. Ya, append berarti kita tambahkan di indeks yang terakhir. Kemudian bisa juga kita mengupdate atau mengedit data ya, berdasarkan urutan berapa langsung kita edit. Oke. Dan yang ini apa ini,
Ini mengedit data juga. Oke, jadi list ini lebih menarik ya. Kalau banyak lebih disukai menggunakan list daripada tuple sih sebenarnya. Oke, baik. Jadi itu materi tentang list.